Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Yuk kita belajar bahasa Indonesia. Kita telah memasuki bab keempat, teks tanggapan kritis. Di bab ini kalian akan belajar tentang pengertian teks tanggapan kritis, ciri-ciri teks tanggapan kritis, struktur teks tanggapan kritis, dan kaidah kebahasaan. Yuk, kita mulai. Nah, kalian pasti pernah ya yang namanya berpendapat tentang hal yang kalian suka atau tidak suka. Misalnya dalam menonton film, membaca berita, atau mendengarkan sebuah lagu. Pasti kadangkala kalian merasakan hal yang kalian suka atau tidak suka. Itulah yang disebut dengan tanggapan. Yuk kita cari lebih lanjut tentang teks tanggapan. Teks tanggapan merupakan teks yang berisi pendapat berupa pujian atau kritik tentang suatu peristiwa, fenomena, karya, ucapan, atau perbuatan seseorang. Contohnya, hal-hal yang dapat dijadikan teks tanggapan diantaranya peristiwa bersejarah, kebijakan pemerintah, karya seni seperti lagu, drama, film, lukisan, atau sebuah buku. Nah, isi tanggapan itu tersendiri berupa penilaian tentang kelebihan serta kekurangan dari objek yang ditanggapi. Seseorang yang akan memberikan pujian harus memberikan tanggapan berupa fakta dan data. Maksud dari fakta dan data itu berarti harus objektif, harus sesuai apa adanya. Dan jangan lupa bahasanya menggunakan bahasa yang santun. Oke anak-anak, sekarang kalian paham ya tentang pengertian teks tanggapan, yaitu berupa teks yang berisi pendapat berupa pujian atau kritikan tentang berbagai hal. Ketika mau memberikan tanggapan, haruslah memberikan tanggapan dengan alasan yang meyakinkan dan sesuai dengan fakta-fakta data yang ada. Ciri-ciri teks tanggapan. Teks tanggapan seperti juga teks lainnya yang telah anak-anak pelajari tentu memiliki ciri yang membedakannya dengan teks lainnya. Teks tanggapan memiliki dua ciri. Yang pertama memiliki 3 struktur, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Untuk pembahasan mengenai struktur teks tanggapan akan kita bahas lebih jelasnya setelah ini ya. Ciri yang kedua yaitu berisi tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar beserta fakta dan alasan yang menguatkannya. Jadi diberikan alasan-alasannya apa gitu. Oke? Sebuah teks selain memiliki ciri juga memiliki struktur yang menjadi pembeda dengan teks lainnya. Bagaimanakah struktur teks tanggapan? Terdiri dari apa sajakah teks tanggapan? Kita akan pelajari bersama ya. Ada 3 hal yang merupakan bagian dari struktur teks tanggapan. Yang pertama adalah konteks. Konteks merupakan bagian awal dari teks tanggapan yang berisi pernyataan umum atau penjelasan tentang hal, peristiwa, ataupun objek yang akan disampaikan atau ditanggapi oleh penulis. Seperti apa yang ditanggapi, di mana peristiwa tersebut terjadi, atau kapan peristiwa itu terjadi. Struktur yang kedua yaitu deskripsi. Deskripsi adalah tanggapan yang berisi informasi tentang alasan yang mendukung pernyataan atau menolak pernyataan, membuat identifikasi dan klasifikasi tentang jenis, ciri, atau bagian-bagian yang ada dalam teks tersebut. Yang ketiga adalah penilaian.
Penilaian berisi kata-kata yang mengungkapkan penilaian berupa pujian atau kritik. Tentunya pujian dan kritik yang disampaikan harus disertai fakta dan data yang mendukung. Jadi ingat ya, kalau ada suatu teks yang berisi tentang penilaian, entah itu pujian atau kritikan, itu berarti termasuk struktur penilaian. Kalau yang berisi tentang identifikasi, itu berarti adalah isinya deskripsi. Kalau isinya ada apa yang ditanggapi, di mana peristiwa atau hal apa yang ditanggapi, dan kapan peristiwa atau hal apa itu terjadi, termasuk struktur konteks ya. Nah, contohnya seperti berikut. Kalau tentang konteks, berarti tentang sekarang ini adalah membahas tentang pandemi, ya. Sedangkan deskripsi isinya nanti akan menjelaskan identifikasi apa saja yang terjadi di dalam pandemi COVID-19, ya. Terus struktur yang ketiga adalah penilaian. Berarti di sini ada kritikan atau pujian. Contohnya pada akhirnya jika kita terus menyalahkan salah satu pihak, maka semua juga akan menjadi salah, akan ketahuan belangnya. Inti dari tanggapan saya mengenai kondisi ini adalah hal tersebut. Di tengah pandemi yang melanda ini, seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru seharusnya bergotong royong saling membantu untuk menanganinya melalui kebersamaan untuk kebaikan bersama pula. Nah, di sini ada kritik dan sarannya. Berarti ini adalah merupakan bagian penilaian. Oke? Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu ya tentang pengertian teks tanggapan, yaitu sebuah teks yang berisi pendapat berupa pujian atau kritikan tentang berbagai hal yang dilandasi fakta dan data. Dan juga kalian sudah mengenal tentang ciri-ciri teks tanggapan. Yang pertama, memiliki 3 struktur. Kedua, berisi tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar beserta fakta dan landasan yang menguatkannya. Nah, yang terakhir, kalian juga telah mengenal tentang struktur teks tanggapan. Yang pertama ada konteks, kedua deskripsi, ketiga penilaian. Nah, setelah kalian menyimak dan memahami materi dalam video ini, cobalah kalian mengerjakan soal yang berkaitan dengan materi dalam video ini. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.